diri dan Anda akan menjadi lebih punya power yang besar. Itulah power of happiness. Ya, selamat pagi, salam sehat semuanya. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses ISR mulai dari awal sampai dari akhir. Sebagai pembuka, bagaimana sih atau yang dimaksud dengan program pengembangan SDM yang seharusnya dijalankan. Nah, kita mulai dari tahap proses yang pertama. Jadi di ISR Business Process, tahap yang pertama itu adalah yang disebut dengan Organization Development. Nah, Organization Development di sini tugasnya adalah bagaimana membantu owner atau pemilik perusahaan atau pemilik organisasi membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan visi misi sebuah perusahaan. Jadi di sini bagaimana mengatur secara jabatan, lalu secara level itu ada di struktur organisasi. Nah, di setiap perusahaan organisasi itu ada jabatan-jabatan yang sebelum dibuat harus dilakukan yang namanya job analysis sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Dan nanti tiap tahun perlu dilakukan yang namanya job evaluasi. Apakah pekerjaan tersebut masih related atau bahkan ada pengembangan di masa yang akan datang. Hasil dari job analysis itu yang disebut dengan job description atau disebut dengan job desk. Nah, setelah job desk terbentuk, kita masuk ke proses yang kedua, yaitu adalah proses compensation and benefit. Nah, compensation benefit ini adalah setelah kita mengetahui job desk di setiap struktur organisasi, maka tentunya kita akan bisa membuat kira-kira standar salary management structure-nya berapa di masing-masing job desk yang ditentukan, termasuk reward management kalau memang secara organisasi melebihi target performance yang ditentukan. Dan terakhir di sini adalah compensation benefit, termasuk adalah fasilitas atau keistimewaan yang diberikan di tiap jabatan sesuai dengan job desk-nya. Nah, lalu setelah job desk dibuat di tahap pertama, struktur organisasi juga sudah ada, lalu juga secara salary juga sudah ditentukan, maka yang proses ketiga itu adalah yang disebut dengan proses recruitment and assessment. Jadi di sini adalah proses bagaimana seorang HRD merekrut karyawan sesuai dengan job desk dan compensation yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini ada 3 proses. Yang pertama adalah proses rekrutmen, yang kedua adalah proses selection, dan yang ketiga adalah proses assessment. Jadi rekrutmen dan assessment ini tidak hanya untuk mencari karyawan dari luar untuk bekerja di dalam, tapi juga bagaimana mengukur potensi karyawan yang sudah bekerja, kemungkinan apakah bisa dimutasi, dipromosi, atau bahkan didemosi. Karena di proses ketiga ini memang identik seorang ISR ini harus menguasai ilmu psikologi. Jadi bisa menguasai ilmu tes-tes pengukuran potensi seorang manusia, seorang karyawan. Baik itu mulai dari bakat, bagaimana intelektualnya, dan faktor-faktor lain yang bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu ada di proses assessment. Lalu setelah kita mendapatkan orangnya yang kita assessment juga sudah sesuai di proses ketiga, maka tahap yang keempat adalah tahap performance management. Jadi tahap keempat ini adalah tahap bagaimana mengukur kinerja seseorang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan. Jadi tetap walaupun di sisi rekrutmen assessment sudah melakukan
asesmen tersendiri apakah memang karyawan tersebut berhak menempati posisi tersebut atau jabatan tersebut, namun secara kinerja tetap harus diukur secara formal. Nah, biasanya kalau performance management identik dengan produknya yang biasanya disebut dengan KPI atau Key Performance Index dengan banyak metode yang sudah ada. Contohnya bisa dengan metode Smart Way, Balanced Scorecard, bahkan yang terbaru sekarang adalah dengan teknik OKR, Objective Key Result. Nah, yang harus ditentukan adalah bagaimana teknik penghitungannya. Ini yang harus dibicarakan. Jadi parameter apa yang memang digunakan untuk mengidentifikasikan kinerja seorang karyawan dianggap berhasil atau gagal. Nah, setelah manajemen kinerja sudah dibuat, karyawannya juga sudah ada, standar gaji sudah diberikan, secara job desk juga sudah ada, maka nanti tahap terakhir dari bisnis proses seorang HRD itu ada di training and development. Jadi di sini proses training and development itu adalah bagaimana membuat karyawan ini bisa achieve, bisa berhasil, atau bisa mampu melakukan tugasnya sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan. Nah, biasanya mengukurnya itu banyak, dan dengan TNA dia mulai dari lihat gap antara kompetensi yang diharapkan, apakah sudah sesuai dengan performance yang dihasilkan. Nah, ini ada di proses training and development. Salah satu dari pengembangan SDM ini juga ada produk, selain training juga ada namanya outbound. Jadi media pembelajarannya sangat banyak di sini. Lalu selain ada training, ada coaching juga, dan ada assignment. Tentunya dengan model pengembangan yang banyak ya. Nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Jadi selain ada training juga ada nanti divisi yang terbaru itu adalah namanya proses knowledge management. Jadi knowledge management ini adalah bagaimana sebuah organisasi itu memanage pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang karyawan di organisasinya. Dan terakhir adalah proses talent management. Talent management ini adalah proses bagaimana sebuah organisasi menentukan karyawan mana yang dikatakan talent dan yang dikatakan tidak talent. Nah, artinya di sini ini bagaimana nih dari proses pengembangan itu nanti ada namanya individual development plan-nya yang akan menentukan apakah karyawan ini talent atau tidak. Nah, tentu talent management juga banyak metode ya, tidak bisa dibahas secara ringkas di sini. Nah, secara basically di antara 5 proses yang sudah saya jelaskan tadi, ada proses yang sebenarnya masuk ke semua lini yang memang harus diperhatikan oleh seorang HRD. Yang pertama adalah dari sisi personalia. Jadi kepersonaliaan itu masalah data karyawan. Jadi ini akan masuk ke semua fungsi, dan HRIS ini masalah kepersonaliaan juga, tapi ini yang sudah berbasis dengan IT, yaitu HRIS itu singkatan dari Human Resource Information System, serta proses yang disebut dengan industrial relation. Nah, industrial relation ini adalah keterkaitan antara proses di ISAR dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Tentunya kita juga harus taat terhadap undang-undang atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, sekian dari saya tentang proses HR business process. Kita akan ketemu lagi di video-video tentang materi yang lain. Terima kasih.